akhlaknya bagus, ya kan? Tapi di sisi pekerjaan tidak sepadan. Ini gimana ya? Makanya yang paling repot itu bisnis nyariin bini orang. Itu paling repot. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darai amin. Fid daraini amin. Qala al-Imam Zainuddin al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Wa yajuzu li mujbirin wa huwa al-abu wal jaddu fil bikri tawqilu muayyanin sahha tazawwujuhu fi tazwiji mawliyatihi bighairi idniha wa illam yu'ayyin al-mujbiru az-zawja fi tawqilihi. Wa yajuzu lan wenang li mujbirin maring wali mujbir wa huwa lan utawiya mujbir ikwal abu bapak wal jaddu lan kakek fil bikri ing dalam perawan opo tauqilun ngewakilakeun tauqilu muayyanin ngewakilakeun ing lanang kang den tangtukaken soha kangsa opo tazawujuhu ngawinaken muayyan fi tazwiji mauliyatihi ing dalam ngawin wadon kang den waleni mujbir bighairi idniha kalan tanpa idine mar'ah wa illam yu'atu ayyin al mujbiru az-zauja sanajan ora nang tukaken sapa al mujbiru az-zauja ing bojo lanang fi tauqilihi ing dalam ngewakilaken mujbir. Nah, di sini sangat penting bagi seorang bapak yang punya anak perawan. Ya. Ini ngaji ini sangat penting karena tentang bab perwakilan. Kalau seorang bapak punya anak perawan, ini penting ngaji ini. Gitu. Jadi misalnya begini. Bang Jakiran itu punya anak perawan yang akan menikah, namanya Neng Sarkila. Ya, Jakiran punya anak Sarkila, Sakila ingin menikah. Tapi kita ketahui, walaupun yang berhak mewalikan Sarkila adalah Bang Jakiran sebagai bapaknya, tetap ia ingin mewakilkan perwalian kepada kiai-kiai di kampung Rawalini misalnya. Namanya Kiai Zaid di kampung Rawalini. Padahal yang wajib, yang harus mewalikan adalah Jakiran. Tapi Jakiran pengen anaknya itu diakadkan oleh kiai kampungnya. Kiai Saiful. Atau kiai kampungnya. Ya kan? Gitu. Nah, dalam permasalahan ini dijawab oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dengan bahasa wa yajuzu li mujbirin huwa al-abu wal jaddu fil bikri tauqilu muayyanin gitu. Wa yajuzu boleh li mujbirin bagi wali mujbir yaitu Jakiran, ya kan? Wali mujbir itu siapa? Wa huwa al-abu wal jaddu. Wali mujbir itu adalah wali bapak dan kakek. Bagaimana kalau kakaknya, bapak kakek meninggal kakaknya bukan wali mujbir namanya? Ya. Jadi wali mujbir itu adalah wali yang memiliki hak penuh terhadap anak perempuannya, yaitu bapak dan engkongnya. Gitu. Ya. Tauqilu muayyanin begitu kan. Boleh bagi Jakiran sebagai bapaknya itu mewakilkan akad pernikahan kepada seorang laki-laki tertentu yaitu Kiai Zaid di kampung Rawalini misalnya. Boleh itu. Ya. Seperti Jakiran berkata, ngomong begini, saya mewakilkan perwalian anak saya, ini kurang ini nih. Saya mewakilkan perwalian anak saya kepada Kiai Zaid misalnya.
Berarti Zaid ini adalah wakil yang ditentukan oleh bapaknya. Gitu. Ya. Maka tidak sah akad wakil kepada laki-laki yang belum jelas. Misalnya bapaknya ngomong begini, saya mewakilkan perwalian anak saya bernama Syarkilah kepada Kiai Kampung Rawalini. Kiai Kampung Rawalini banyak. Siapa? Belum jelas. Maka kalau cuma begitu, atau Kiai Al Hasaniyah, siapa? Enggak jelas. Maka kalau akad taukilnya semacam itu tidak tentu, maka tidak sah akad perwakilannya. Gitu. Nah, sahha tazawwujuhu fi tazwiji mauliyatihi, gitu kan. Sifat dari Kiai Zaid, nah sifatnya ya, wakil tadi dari Kiai Zaid, Kiai Kampung Rawalini, atau wakil yang ditentukan oleh Jakiran adalah orang yang sah untuk menikahkan dalam perkawinan Syarkilah yang diwalikan oleh bapaknya, namanya Jakiran. Gitu. Dalam arti syarat wakil itu sah melaksanakan sesuatu yang diwakilkan kepada Ki Zaid. Misalnya Zaid sebagai wakilnya itu orang yang berakal, tidak gila. Kiai Zaidnya tidak edan, gitu. Atau Kiai Zaidnya pinter mah pinter, cerdas, hafal kitab kuning, hafal Al-Quran, tapi belum balik, ya kan? Tapi belum balik, begitu. Nah kalau Kiai Zaidnya edan atau Kiai Zaidnya belum balik, ini tidak sah akad perwakilannya. Gitu. Bi ghairi idniha, perwakilan dari Jakiran sebagai wali mujbir dari Syarkilah kepada Kiai Zaid walaupun tanpa izin dari Syarkilah. Misalnya ngomong begini, Bapak Kiai Zaid, saya memberikan hak perwalian saya kepada Bapak Kiai Zaid, ya kan? Udah cukup. Tapi si anaknya tidak tahu. Tanpa izin dari anaknya, nggak berbilang, Neng, ini Abah mau ngawinin, lo diwakilin aja lah sama Kiai Zaid. Anaknya tanpa izin dari anaknya, namanya Syarkilah. Gitu. Tanpa izin dari anaknya namanya Syarkilah. Maka yang demikian itu sah pernikahannya walaupun tanpa izin dari anak perempuannya. Jadi Jakiran mewakilkan perwaliannya kepada Kiai Zaid, sah hukumnya walaupun anaknya tidak memberi izin, ya kan? Dengan syarat Jakirannya adalah seorang bapak atau kakek. Itu syaratnya, itu syaratnya. Gitu. Wa illam yu'ayyin al-mujbiru az-zawja fi tawqilihi. Misalnya begini, si Zaid Jakiran mewakilkan akad perwaliannya kepada Jakiran mewakilkan akad perwaliannya kepada Zaid, tapi tidak menentukan siapa suaminya, gitu. Tidak menentukan siapa suaminya, walaupun si bapaknya Jakiran memberikan wakil kepada Kiai Zaid, tidak menentukan siapa suami yang akan menikahkan si Syarkilah, tetap hukumnya sah perwakilannya. Karena apa? Karena yang namanya anak perawan itu berada di bawah kekuasaan bapaknya atau kakeknya. Alhamdulillah.
Ya. Kita sambut lah. Sekali. Ya. Sambut dulu. Gitu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Saya ulangi. Jadi boleh bagi wali mujbir, yaitu bapak dan kakeknya, memberikan wakil perwaliannya kepada seseorang yang ditentukan, misalnya Zaid. Ya, misalnya Zaid. Walaupun si anak tidak memberi izin. Walau bighairi idniha, walaupun si Sarkilah tidak memberi izin, walaupun si Jakiran atau bapaknya akad taukil mewakilkan kepada Kiai Zaid tidak menentukan siapa suaminya, maka akad perwakilannya tetap sah. Kalau judulnya adalah anak kandung atau cucu kandung, ya. Gitu. Terus bagaimana si wakil, ini si Zaid, bagaimana wakil atau amil bom sebagai wakil? Karena dia adalah tokoh Garisa, ya kan? Amil Sukma sebagai wakil yang diberikan ke Zakiran, ya, maka ada kode etiknya sebagai wakil. Wa 'alal wakili lam yu'ayyin al-waliyu az-zauja. Nah, dan wajib bagi wakil, yaitu misalnya saya ganti jangan Kiai Zaid, ini Kiai Sukma, tokoh Garisa, ya kan? Illam yu'ayyin al-waliyu az-zauja, jika wali yang bernama Jakiran tidak menentukan calon suaminya, semuanya dipasrahkan kepada Kiai Sukma, ya kan? Misalnya begini, Jakiran datang ke Kiai Sukma, Bapak Kiai Sukma, saya pasrahkan anak saya untuk dinikahkan kepada siapapun, ya kan? Saya pasrahkan anak saya yang namanya Sarkila untuk dinikahkan kepada siapapun, dan Jakiran tidak menentukan calon suaminya siapa. Pokoknya terserah Kiai Sukma. Karena saya yakin pilihan Kiai Sukma itu objektif, pilihan Kiai Sukma itu pasti solehnya, ya kan? Biasanya begitu. Datang ke Kiai, pasrah, anak saya mau dikawini sama siapapun terserahlah, tidak ditentukan pada siapanya, gitu kan? Nah, bagaimana kalau begini? Wa 'alal wakil ri'ayatu haddin wahtiyatun fi amriha. Maka wajib bagi Kiai Sukma yang dipasrahkan sebagai wakil dari Jakiran agar menikahkan anaknya kepada siapapun, dan Jakiran tidak menentukan calon suaminya siapa, pasrah kepada Kiai Sukma. Terserah pilihannya Kiai Sukma itu, ya. Maka wajib bagi Kiai Sukma sebagai wakil untuk menjaga bagian yang semestinya dan berhati-hati dalam menangani urusan Sarkila. Jadi harus hati-hati. Dalam arti, misalnya Kiai Sukma ini sebagai wakil tidak boleh menikahkan Sarkila kepada laki-laki yang mampu membayar mahar rata-rata keluarga. Misalnya keluarga Jakiran rata-rata maharnya itu 40, namanya mahar misil, 40 gram. Maka tidak boleh bagi si Sukma, Kiai Sukma, mengawinkan Sarkila kepada laki-laki yang mampu membayar mahar misil 40 gram, sedangkan di sana ada laki-laki yang mampu membayar lebih, misalnya 70 gram. Gitu. Ya kan? Maka harus dinikahkan kepada laki-laki yang mampu membayar lebih dari 40 gram, yaitu 70 gram.
Bagaimana lah kuma? Karena udah deket tuh sama yang mau bayar 40 gram, nggak enak ya judulnya kan. Padahal kemanfaatannya lebih banyak 70 dibanding 40. Maka kalau dihantam terus dalam arti dinikahkan saja sama Kiai Sukma, maka ini tetap sah pernikahannya, tapi Kiai Sukma melakukan dosa. Gitu. Maka bebae. Gitu. Jadi repot kadang dipasrahin begitu. Ya. Makanya yang paling repot itu bisnis nyariin bini orang. Itu paling repot. Bagusnya juga nggak dapat apa-apa. Jeleknya misalnya kudu cerai gara-gara dia, ya kan begitu. Makanya kalau ada yang datang ke saya, coba Ji cariin santri, waduh repot dah. Mendingan jadi calo tanah. Iya, kalau calo begitu repot kita. Per meter kita dapat 10.000 ya kan? Mendingan jadi calo tanah dah. Kalau calo yang begitu ya kan, untungnya ya alhamdulillah kita dapat ganjaran dia langgeng. Pas jeleknya kita ya kan, ini gara-gara Haji Mahrus nih pilihannya nih, ngerepot makanya. Makanya kalau begitu nyari sendiri aja lah ya kan, gitu ya. Gitu Bom, paham Bom ya? Jadi si Bom sebagai wakil yang diberikan otoritas kepasrahan penuh oleh Bang Jakiran untuk menikahkan Sarkilah, terserah Kiai Bom, terserah Kiai Sukma mau dinikahkan kepada siapapun terserah. Ternyata ada yang berani 40 gram. Memang rata-rata mahar keluarga si Jakiran itu 40 gram dari ibunya, encingnya, emponya itu rata-rata 40 gram. Dan ada laki-laki datang berani bayar 70 gram. Ya. Kalau toh dipaksakan untuk menikah dengan yang mahar 40 gram mahar mithil, itu sah pernikahannya, tapi Kiai Sukma itu berdosa. Gitu. Nah, sama halnya demikian, ya. Ini ada dua contoh di sini. Fa in jawazaha bi ghairi kuf'in au bi kuf'in wa qad khatabaha akufa'u minhu lam yasihha az-tazwiju. Fa in jawajaha, kalau Kiai Sukma sebagai wakil mengawinkan Nyi Sarkilah kepada laki-laki yang tidak seimbang, ya kan? Karena dia tadi Sukma sudah diberikan otoritas penuh, diberikan hak penuh oleh bapaknya. Tapi ternyata Kiai Sukma mengawinkan Nyi Sarkilah kepada laki-laki yang tidak seimbang. Ternyata misalnya Nyi Sarkilah mahafidul Quran, hafizatul Quran, orangnya soleh. Kok sama si Bom sama Amil Sukma ini dikawinin kepada laki-laki yang tidak seimbang, yaitu megang periwitan di pasar kampung Melayu. Ya. Kalau tidak seimbang, Amil Bom atau Kiai Bom Kiai Sukma sebagai wakil mengawin Sarkilah kepada laki-laki yang tidak seimbang, lam yasiha atazwizu, maka pernikahannya tidak sah. Gitu. Maka pernikahannya tidak sah. Gitu. Fa in jawwajaha bi kuf'in wa qad khatabaha akuffa'u minhu lam yasiha atazwiju. Beda halnya jika Kiai Sukma sebagai wakil mengawinkan Nyi Sarkilah anak Bang Jakiran tadi kepada laki-laki yang seimbang dia. Sedangkan ada peminang lain, ada yang pengen selain laki-laki itu, laki-laki yang lain yang lebih seimbang darinya. Misalnya tingkatannya lebih tinggi levelnya, ya, ini udah seimbang. Sedangkan ada peminang lain yang lebih seimbang darinya. Nah,
lam yasiha atazwiju, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Jadi ada dua laki-laki, yang satu seimbang dengan Sarkilah, yang satu lebih seimbang lagi, lebih tinggi derajatnya dari Sarkilah. Lalu oleh Sukma dinikahkan kepada laki-laki yang seimbang saja. Padahal di situ ada laki-laki yang lebih hebat dibanding laki-laki yang awal tadi. Maka kalau kejadiannya demikian, ini tidak sah. Perkawinannya dianggap tidak sah, gitu. Nah, alasannya apa kok? Alasannya apa sehingga dua kasus itu tidak sah? Perkawinannya sampai tidak sah? Alasannya limukhalafatihi al-ikhtiyata al-wajiba alaihi, karena penyimpangan wakil, yaitu Amil Bombom atau Kiai Sukma dari sikap hati-hati yang wajib ia lakukan, ya, gitu. Jadi ini lebih kepada sikap Kiai Sukma yang harus benar-benar hati-hati. Ketika ia tidak hati-hati, maka dia menyimpang disebut. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Kok ngambilnya yang bagus? Ya tentu salah. Menyimpang itu. Ada misalnya yang seimbang, maka dikawinkan sama yang tidak seimbang, berarti dia menyimpang. Maka dalam konteks kehati-hatian dari wakil, yaitu Kiai Amil Sukma, ini menyalahi aturan, gitu ya. Tapi bagaimana ini justru ada yang lebih sepadan, tidak sepadan, ya kan? Tidak sepadan, tapi memiliki budi pekerti yang luhur, akhlaknya bagus, ya kan? Tapi di sisi pekerjaan tidak sepadan. Ini gimana ini? Maka yang demikian dikatakan sah, tidaklah jauh dari kebenaran. Maksudnya apa? Menurut Imam Ali Shibro Malisi, sah sajalah. Ya, sah saja. Karena apa? Jika dikatakan sah, tentu tidaklah jauh dari kebenaran. Lam yab'ud bahasanya. Gitu. Nah, ini bagaimana tadi posisi si wali sebagai wali mujbir bapak dan kakeknya. Lalu bagaimana posisi si wakil, yaitu Amil Bombom, yang menerima hak perwaliannya. Gitu.